Lalu pertanyaan selanjutnya, kita pasti bertanya dong, lah, kenapa? Kenapa sih kita ini mau berkarir dan berbisnis properti? Gitu loh. Apa sih keuntungannya? Gitu loh. Kenapa properti? Kenapa enggak lainnya? Ya gitu. Mungkin saya minta dari Bu Sylvia dan Bu Rosa, mungkin Bu Sylvia dulu untuk sharing, kenapa kira-kira Bu Sylvia ini mau berkarir di dunia properti? Untungnya apa sih? Kalau di properti itu yang pasti kan kerjanya nyantai, asal kita juga fokus ya. Terus bisa memanage semuanya sendiri. Terus yang pasti kalau buat saya potensial untuk penghasilan itu tidak terbatas. Jadi bisa sangat melonjak sesuai dengan usaha kita. Saya sangat terbantu sekali sih di sini. Jadi Sudah gimana, Pak jadi Ferry? mungkin berbeda ya. Kalau kita kerja kantoran mungkin ya kita bekerja sekeras apapun ya tetap mungkin ada limitnya ya mungkin ya. Tapi di properti ya tergantung kita ya. Iya, betul. Tapi bisa Kalau jadi kita, nol juga kan. Kalau kita nggak kerja kan juga jadi nol. iya, Ya, mau kerja fokus ya hasilnya juga mengikuti. Kalau nggak fokus ya itu yang didapat ya tergantung dari itu. ya. Jadi kita ngeset sendiri our own income. Penghasilan kita set sendiri ya. Oke. Mungkin dari Bu Rosa? Kalau menurut saya sih di properti ini kerjanya juga santai buat saya ya, menyenangkan. Terus kita cari uangnya gampang. Kenapa saya bilang cari uangnya gampang? Karena kadang kalau di pekerjaan lain kita cari uang itu kita rasanya harus pakai keringat gitu ya. Tapi kalau di properti rasanya nggak perlu sampai sebegitunya gitu. Terus kita itu selalu belajar hal-hal yang baru. Jadi di properti itu kita dapat hal-hal yang kita nggak dapat di kuliah. Dan kita nggak pernah dapat di mana-mana. Di properti saya yang paling senang itu saya ketemu dengan banyak orang-orang yang pintar. Jadi banyak orang-orang yang hebat itu saya temui di properti. Jadi misalnya saya temui vendor yang sampai istilahnya kaya, punya bisnis banyak, itu saya temui itu di properti gitu. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya pengen maju, kepengen sesuatu yang selalu baru, selalu update tentang kota ataupun tentang negara kita atau tentang perkembangan kota, apa aja atau nanti jalan-jalan mana yang akan dibangun itu kita tepatnya di properti sih. Kalau menurut saya seperti itu. Oke. Ya, jadi yang tadi ada juga Bu Rosa bilang kalau kita bakal ketemu database-database yang banyak ya dan beragam dan mungkin yang ekonomi levelnya lebih tinggi dari kita ya. Jauh lebih tinggi dari kita. Selain itu juga Bu Rosa ini juga beberapa waktu yang lalu juga sering closing dari lagi liburan closing itu gimana? Iya, jadi gini, kita ini kalau di properti punya toko yang istilahnya 24 jam buka. Misalnya kita bisa ngiklan kapan aja, jam berapapun kita fleksibel, itu kita bisa ngiklan. Terus setelah kita ngiklan, terus kita tinggal liburan. Terus tiba-tiba nanti misalnya kita jualan suatu produknya developer ya, nanti di sana ada yang bantu kita. Terus akhirnya di saat liburan pun setelah orangnya survei lokasi gini-gini saya suka karena nama besar developer tersebut. Terus kemudian dia bilang ya sudah kalau gitu saya tanda jadi. Bahkan itu saya sering terjadi di saat saya liburan dan di saat Idul Fitri ya, hari-hari besar gitu ya, yang mungkin orang habis terima THR atau apa terus kemudian itu sih yang saya rasakan karena kita punya toko online 24 jam gitu. Jadi itu yang jadi nilai plus buat kita, buat teman-teman yang sibuk juga nggak sempat kerja jam normal, lebih baik kerja di properti. Oke, jadi luar biasa ya. Jadi 24/7 ini sebenarnya. Mungkin kayak tagline-nya teman kita Tan Putra juga 24/7 for your property needs gitu lah. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur itu juga bakal bekerja buat kita ya. Ya. Seperti itu, termasuk kayak listing dan iklan kita. Oke. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya lah. Kalau sebenarnya sudah properti oke lah. Kenapa kalian memilih Xavier Max gitu loh? Apa sih gitu keuntungannya bergabung dengan Xavier Max? Ya, terutama mungkin Xavier Max Mulyasari dan Xavier Max Geraha ya. Mungkin dari Michelle atau Tan juga bisa sharingkan. Mungkin Tan dulu bisa.
Ya, kalau kenapa bisa join di Xmarks ini dan kok bisa betah sampai 3 tahun ya. Jadi pastinya nyaman banget ya dengan kondisi lingkungan kantor. Salah satunya mungkin dari leader yang selalu siap membantu. Kapanpun Bapak Ibu, teman-teman transaksi, di sini kita ada beberapa layer dari supervisor di atas sampai ke vice principal yang siap sedia untuk bantu kalian 24 jam. Kapanpun kalian transaksi gitu loh. Nah, selain itu yang sekarang kerasa ya, kalau sekarang kan digital property ya, digital marketing ya kita mainnya. Kita ngiklan properti kan di web portal. Kalau di kantor ini sendiri, kita ada fasilitas 50% unlimited, berapapun Bapak Ibu beli ads itu pasti di support kantor 50% unlimited. Kayak gitu. Oke, siap. Dari Michelle? Kenapa di XM, terutama Mulyosari juga ya, Graha. Yang pasti sih, kalau aku pribadi belajarnya adalah untuk kerja dalam tim ya. Jadi kita ini agent properti itu jangan dikira, kadang orang mikir apa nggak susah gitu. Ya susah. Tapi karena kita punya tim yang saling ngelengkapin kekurangan kita, jadi misalnya aku mungkin nggak paham nih soal apartemen atau mungkin soal apa yang primary gitu. Aku bisa tanya ke teman-teman yang di grup, teman-teman Mulyosari, teman-teman XM yang mereka sering closing di area itu. Dan mereka tuh pun juga mau ngajari dari nol lah, maksudnya sampai aku ngerti. Bahkan sampai transaksi pun caranya gimana, itu setiap transaksi itu kan beda cerita ya kan. Dari manajemen pun kantor, aku sangat terbantu gitu loh. Diajarin juga harusnya seperti apa rambu-rambunya, walaupun bakal detail banget, tapi tetap harus dijalani, karena itu profesi kita. Profesi kita itu adalah untuk keamanan dan kenyamanan transaksi pembeli dan penjual gitu. Jadi ya diajarin kalau ini harus profesional lah gitu. Terus makanya ada training juga, terus juga untuk koneksi kayak tadi Cirosa bilang, banyak koneksi baru yang kita dapat baik dari project yang baru, yang developer maupun dari vendor-vendor itu. Terus sama serunya lagi di Mulyosari itu kantornya juga, ya kan. Kita kalau mau ngantor itu free, like bukan bener-bener kayak rumah sendiri gitu loh, 24/7 ya. Jadi bener-bener kita mau ngantor dari pagi sampai malam tuh nggak apa-apa, kecuali sekarang ya. Sekarang kan iya. Jadi mau bisa ya listing bareng, tim makan bareng gitu kan. Terus nanti curcol bareng soal klien lah apalah gitu. Terus juga banner, kartu nama itu juga nggak lupa, itu unlimited. Terus dibantuin sama teman-teman staff admin di kantor. Jadi kita benar-benar apa ya, belajar untuk sebagai agent, nggak cuma kita kerja sebagai sales, tapi kita juga bagi tugas sama teman-teman staff. Tolong dong bantuin ini, tolong dong bantuin ini. Jadi jangan dipikir kalau kita semua tuh kerja sendirian gitu. Ya. Jadi dengan adanya komunitas kita ini ya, jadi kita saling terbantu ya. Mungkin kadang-kadang ada problem atau apa karena kita butuh komunitas yang saling membangun seperti itu. Selain juga mungkin saya tambahkan juga ya, kita di Sapphire Max ini juga trainingnya luar biasa ya, apalagi sekarang masuk ke dunia digital dan optimization ya, karena COVID-19 ini semakin kita merasakan ya. Jadi karena kita butuh menggunakan digital dan teknologi. Nah, di situ juga kita mengadakan training-training yang luar biasa, bisa buat video, buat editing foto seperti itu. Itu yang terakhir yang sangat booming ya di Sapphire Max. Nah, kalau boleh tahu sekarang terus gimana nih? Ini kan sekarang COVID-19. Ya toh, orang semua stay at home. By the way, stay healthy ya, Bapak Ibu ya. Ini PSBB lagi gitu loh. Kira-kira is it the right time? Apakah ini waktunya untuk memulai bisnis properti? Gitu. Menurut Michelle sendiri gimana? Iya. Kenapa? Karena kondisi sekarang ini properti ini semua orang pertama pasti butuh uang. Itu kita
ya nggak usah inilah ya, kita jujur apa adanya ya, kita semua butuh uang, itu kebutuhan pokok lah ya, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok kita sendiri. Dan banyak orang yang mungkin mengalami kendala di usaha bisnisnya, entah masih harus bayar karyawannya, entah harus juga cicilan jalan terus ya kan. Nah itu kita berjuang saat ini gimana caranya untuk dapat income lebih. Nah sekarang ini kondisi pasar properti, supply demand semua dua-duanya naik gitu kan. Banyak orang jual, ya kan, dan banyak orang yang nyari karena tahu kondisi sekarang lagi murah gitu. Jadi mereka ini perlu kita sebagai perantara, ya, property consultant untuk bantuin mereka gitu. Karena kita yang tahu lapangan. Jadi kalau kita ngomong marketnya gede, gede banget. Dan tetap walaupun agentnya ada banyak, perlu tambahan orang lagi karena yang beli pun dan yang jual makin banyak sekarang ini. Gitu. This is why ya? ini adalah kenapa properti butuh kita semua ya. Karena butuh orang-orang profesional, agen-agen properti profesional yang bisa membantu para klien sekarang ya. Karena mungkin yang kita lihat di lapangan adalah banyak vendor juga yang mesti jual cepat ya. Jadi kita mesti bisa bantu mereka semaksimal mungkin ya dengan kondisi yang seperti ini. Dan juga untuk mungkin buyer-buyer kita yang mungkin para investor itu juga mereka lagi bergerak karena mereka tahu ini harga corona ya. Harga properti sekarang kan harga corona. Harga corona ini ya nggak akan selamanya gitu. Thank you ya, ya, kita juga butuh uang juga jadi ya sama-sama lah ya. Oh yes, benar. Oke, mungkin mau nambahin. Mutualisme. Kalau menurut ya. Sebenarnya kita mesti buka pikiran ya bahwa di properti ini yang beli itu ada beberapa macam tipe buyer. Yang mungkin saya kelompokkan dalam 4 ya. Yang pertama, orang beli untuk ningkatin status sosial. Jadi ini biasanya kayak misalnya kita kumpul-kumpul sama orang ya. Pasti yang pertama kali ditanyain itu, kamu tinggal di mana? Oh, kalau misalnya tinggal di Geraha, orang bakal lihat, oh dia berarti punya duit. Nah, itu yang pertama, kenyamanan. Yang kedua, orang beli untuk first time buyer. Ya kan? First time buyer ini yang lagi trending sekarang, ukuran luas 60 sampai 120 meter persegi ini paling digandrungi sekarang. Itu untuk first time buyer. Karena properti mereka anggap sebagai kebutuhan pokok. Nah, ini buyer yang first time. Nah, yang ketiga, ini buyer yang ingin untuk invest ya. Untuk invest ketika harga-harga yang lagi drop seperti sekarang. Nah, mungkin kita bisa mulai memetakan beberapa tipe buyer. Jadi sebenarnya kalau properti dianggap ketika kondisi market sekarang uang lagi nggak mengalir ya, ternyata buyer itu masih banyak gitu loh. Ada beberapa macam buyer. Kita nggak boleh fokus bahwa oh buyer semua usahanya lagi drop, lagi nggak bagus. Justru buyer-buyer yang pengen beli rumah pertama kali, pengen ningkatin rumah untuk lebih gede, diluasin rumahnya, dan justru investor mereka sekarang lagi ngeburu. Getol-getolnya nyari ya. Lagi getol-getolnya nyari. Ini respon dari digital property ini lagi mantep banget. Ini beberapa teman kantor kita pun setiap hari view-nya sampai kemarin ada 5 sampai 6 viewing sehari ya kan. Exactly. Dan itu kita rasakan sama-sama bahwa sekarang ini semua buyer lagi hunting istilahnya. Ya, benar banget Tan. Ya, jadi ya itu kondisi fakta yang kita alami sekarang ya. Tentunya mungkin dengan cara kerja dan sistem digital marketing yang mesti benar juga ya, karena kita juga mesti bisa memetakan tadi yang seperti Tan bilang ya, memetakan, dan kita harus bisa membidik bagaimana cara kita mendapatkan orang yang bergerak tersebut ya, baik itu vendor maupun buyer ya. Karena kalau dengan cara yang mungkin salah gitu, kita juga mungkin apa yang kita kerjakan bisa sia-sia. Oleh karena itu kita setiap kali kita selalu analisa ya Tan ya, selalu kita evaluasi cara kerja kita, di mana kita melakukan prospecting, di mana kita melakukan marketing, pengiklanan, seperti itu. Jadi kita berkomunitas di sini supaya kita bisa saling tukar pikiran. Nah, sekarang kita boleh ngomong seperti itu. Oh banyak ini nih, tapi ada nggak buktinya gitu loh? Kira-kira ada nggak sih closingan? Nah, ternyata di kantor kita ini juga